Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Erawati Sukran dengan NIM C1B002324 dari Program Studi S1 Manajemen Angkatan 2023 kelas R002 di Universitas Jambi. Sebelumnya izin terima kasih Ibu Dr. Sri Rosita SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja dan reward pada meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan di perusahaan Indomarko atau Indomaret. Adapun latar belakang perusahaan Indomarko ini yaitu sebagai salah satu perusahaan jaringan retail minimarket terbesar di Indonesia dengan memiliki ribuan gerai dan puluhan ribu karyawan. Nah, perusahaan Indomarko ini seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi standar layanan, efisiensi operasional, dan motivasi karyawan di tengah persaingan yang ketat. Nah, manajemen ini menyadari bahwa karyawan di garis depan yaitu kasir, pramuniaga atau kepala toko ini adalah tulang punggung operasional dan produktivitas serta keterkaitan mereka sangat krusial bagi kesuksesan perusahaan. Nah, adapun tantangan yang sebelumnya dihadapi oleh perusahaan Indomarko ini mungkin menghadapi isu-isu seperti variasi dalam kinerja antar gerai atau individu. Nah, terus tingkat turnover karyawan yang tinggi di posisi yang frontliner. Nah, terus kurangnya motivasi karyawan untuk melampaui target standar. Terus sistem reward yang belum sepenuhnya efektif dan mendorong kinerja yang terbaik. Implementasi perusahaan Indomarko ini yaitu memutuskan untuk merancang ulang dan mengoptimalkan sistem manajemen kinerja dan reward mereka dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan keterikatan karyawan. Nah, berpedoman pada prinsip-prinsip seperti perencanaan kinerja, yaitu tujuan dan sasaran yang jelas, penetapan tujuan yang smart, dan tujuan individu dan gerai diselaraskan dengan tujuan divisi dan perusahaan. Nah, sehingga setiap karyawan ini memahami bagaimana kontribusi mereka mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Terus pemantauan kinerja berkelanjutan yaitu dengan cara umpan balik. Nah, melakukan umpan balik yang reguler, mungkin kepala toko ini dan melakukan sesi umpan balik secara teratur dan konstruktif. Terus dengan cara sistem pemantauan digital. Indomarko ini mungkin menggunakan sistem digital untuk memantau kinerja setiap gerai dan individu secara real time. Nah, terus yang ketiga ini dengan penilaian kinerja dengan melakukan evaluasi periodik dan transparansi. Terus yang keempat dengan melakukan pengembangan karyawan yaitu dengan program pelatihan berdasarkan hasil kinerja dan kebutuhan. Perusahaan Indomarko ini menyediakan pelatihan berkelanjutan baik soft skill, layanan pelanggan maupun hard skill yaitu pengelolaan stok. Nah, terus dengan jalur karir yang jelas. Terus yang kelima dengan sistem reward yang menarik, yaitu reward finansial, yaitu bonus kinerja atau bonus bulanan. Terus dengan cara insentif berbasis kinerja individu, yaitu misalnya insentif untuk pencapaian target penjualan produk tertentu dan penawaran keanggotaan. Nah, reward non finansial ini yaitu pengukuran publik, yaitu karyawan atau gerai kinerja terbaik diumumkan di papan pengumuman internal
majalah perusahaan atau acara tahunan. Terus kesempatan belajar. Nah, karyawan terbaik ini diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan khusus atau seminar di luar perusahaan sebagai bentuk penghargaan. Nah, terus yang terakhir ini dengan program kesejahteraan karyawan. Nah, melakukan diskon khusus, program kesehatan dan acara kebersamaan tim untuk meningkatkan keterikatan emosional karyawan dengan perusahaan. Nah, adapun kesimpulan dari studi kasus pada perusahaan Indomarko ini yaitu mengilustrasikan bagaimana penerapan manajemen kinerja yang komprehensif, mulai dari penetapan tujuan hingga pengembangan yang didukung oleh sistem reward yang menarik dan adil, dapat secara efektif meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan. Nah, ini membuktikan bahwa investasi pada sistem ini adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang organisasi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.